Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Feti Nurinda, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Surabaya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada dan dimiliki oleh anak, seperti kodrat zaman dan alam agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak, mengembangkan karakter anak, pembelajaran yang menyenangkan. Secara keseluruhan, Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik, namun tetap terarah demi membentuk generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, dan siap membangun bangsa. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa seorang pendidik hanya mentransfer ilmu dan pengetahuan dalam materi pembelajaran, sehingga ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada pemahaman karakteristik peserta didik. Selain itu, hanya mengutamakan nilai kognitif atau pengetahuan peserta didik saja, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau teacher center. Selain itu, saya juga mengesampingkan kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, maka dinyatakan pembelajaran telah berhasil, sehingga peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran saja. Selain itu, saya kurang mempedulikan apakah peserta didik sudah benar-benar paham akan materi yang saya sampaikan, karena saya hanya berfokus untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup padat. Saya juga meminta murid untuk menghafal, sehingga seringkali saya merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas dalam kegiatan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mempelajari bahwa saya seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek pembelajaran seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang berorientasi serta berpusat kepada peserta didik. Selain itu, peserta didik sebagai subjek pembelajaran diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, dan berinovasi. Saya sebagai pendidik berkewajiban sebagai fasilitator pembelajaran. Pendidik juga harus menuntun dengan ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar tercipta pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik peserta didik yang beraneka ragam dan unik.
Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam, serta memperhatikan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain melakukan transformasi dalam pembelajaran, karena pendidikan itu dinamis sehingga kita sebagai pendidik harus segera melakukan perubahan. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai metode student center. Tidak lagi peserta didik sebagai objek, melainkan peserta didik bertindak sebagai subjek di dalam proses pembelajaran. Menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh untuk memerdekakan peserta didik. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kelima, mengenali karakter, nilai-nilai, dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar pendidik, peserta didik, serta orang tua dari peserta didik. Harapan saya ke depan yaitu satu, dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menyenangkan serta bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, dapat memerdekakan peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang telah dimiliki sejak lahir. Harapan yang ketiga yaitu menumbuhkan karakter serta nilai-nilai positif yang ada pada diri peserta didik. Dan yang keempat, mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup, berkembang, dan berkarya pada abad 21. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak atau Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu penggerak. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.